Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sharing mengenai tantrum pada anak. Tantrum merupakan bentuk ledakan emosi yang disertai dengan tangisan, teriakan, sikap keras kepala, bahkan sikap agresivitas untuk menunjukkan bentuk dari ekspresi atau keinginan anak. Saya sering menemukan beberapa orang tua yang beranggapan bahwa tantrum itu hanyalah bentuk dari perilaku negatif. Padahal kalau kita lihat atau kita amati, di dalam tantrum ada proses belajar untuk anak maupun orang tua. Tantrum sendiri akan terlihat di umur 15 bulan sampai kurang lebih 5 tahun. Dan intensitasnya dikit demi sedikit akan berkurang seiring perkembangan kemampuan verbal. Lalu puncak dari tantrum itu sendiri berada di umur 2-4 tahun. Karena di umur tersebut anak sudah mulai terbentuk sense of self atau sudah memiliki perasaan dalam dirinya untuk menginginkan sesuatu. Namun mereka belum memiliki keterampilan untuk mengungkapkan dan memuaskan keinginan mereka secara tepat. Maka perilaku tantrum ini menjadi bentuk ekspresinya. Nah, penyebab dari tantrum yang paling utama ialah terhalangnya keinginan anak untuk mendapatkan sesuatu dan adanya kebutuhan yang tidak dipenuhi. Gitu. Jadi, contohnya yang paling gampang aja, misalkan kita ngelihat anak sedang bermain puzzle, lalu tiba-tiba dia menangis karena dia lapar. Tapi gak jarang orang tua itu gak tahu kalau memang anak itu tuh lapar sebenarnya gitu. Jadi penanganan tantrumnya ini, menangisnya ini ditanganinya dengan tidak tepat dan akhirnya malah menimbulkan sikap-sikap agresivitas yang malah makin memperburuk seperti itu. Harus diingat perilaku tantrum itu normal, namun bukan berarti kita memberikan atau membenarkan perilaku tersebut. Kita sebagai orang tua harus memberikan langkah yang tepat agar di masa yang akan datang tantrum ini bukan menjadi senjatanya, seperti itu. Lalu bagaimana sih penanganan tantrum? Yang pertama dari segi preventifnya, orang tua itu wajib kenali kebiasaan dan kondisi anak. Kayak misalkan rutinitas hariannya seperti apa. Lalu kondisi anak seperti apa? Apakah dia termasuk anak yang tergolong aktif atau yang pasif? Lalu membangun kesepahaman dengan anak. Nah, ini cocok untuk anak-anak yang sering diajak keluar rumah, misalkan ke supermarket gitu. Ajak anak untuk diskusi dulu nih sebelum berangkat. Kayak misalkan adik mau pakai baju warna biru atau hitam, mau pakai sepatu warna coklat atau putih, atau kita ngejelasin aja ke anak kayak misalkan kita berangkat jam 9, selesai jam 10 ya. Di sana kita beli ini. Kalau misalkan adik mau beli mainan nggak hari ini, bisa besok atau lusa aja gitu. Lalu katakan sama anak perilaku apa yang nanti diharapkan sama orang tua. Anak harus happy, terus ikutin kata mama atau kata ayah misalkan kayak gitu. Lalu alihkan perhatian anak, misalkan jalan-jalan ke taman atau berikan makanan kesukaan. Contohnya kayak misalkan anak mau main gadget tapi kita nggak mau ngasih karena kita punya rules sendiri, misalkan di rumah gadget itu setiap hari Minggu. Nah, ya udah kita kasih aja makanan kesukaan anak, jadi mengalihkan perhatiannya. Lalu ketika anak tantrum kita harus berbuat apa? Yang pertama pastikan di sekelilingnya itu aman, jadi nggak ada yang dirusak, nggak menyakiti dirinya atau nggak menyakiti orang lain. Lalu orang tua wajib mengontrol emosi dan abaikan pandangan negatif dari lingkungan. Nah, biasanya kalau itu terjadi tantrum di tempat-tempat umum.
Yang nggak boleh dilakukan ialah membujuk, berargumen, memberikan nasihat, memaksa anak diam dengan kata kasar, bahkan mengiyakan keinginan anak yang semula dilarang. Itu harus dihindari. Seperti itu ayah dan bunda tentang anak tantrum. Banyak manfaat yang dapat kita pelajari dari proses tantrum tersebut. Seperti mengajarkan anak bagaimana meregulasi emosi dengan baik, memberikan perasaan ditolak atas keinginannya, dan belajar mengemukakan pendapat. Serta bermanfaatnya untuk orang tua ialah agar orang tua lebih bisa memahami kondisi dan kebutuhan anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Rahma Fadilah, Behavior Therapist Yamesma Child Development Center. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.